Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Twitter Rizal Ramli ya, menarik nih. Kita baca, kita gedein, kita baca. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sepanjang hidupnya dididik di Belanda dan hidup di Belanda, tapi selama hidupnya beliau tidak pernah tunduk sama Belanda. Muhammad Hatta sekolah sampai ke negeri Belanda, berbicara menggunakan bahasa Belanda, tapi sekalipun beliau tidak pernah tunduk sama Belanda. Bahkan beliaulah yaitu Hatta, salah satu yang menjatuhkan kekuasaan kolonial Belanda. Sekarang ada orang yang tidak pernah sekolah di Cina, tidak bisa bahasa Cina, tapi takut dan tunduk sama Cina. Siapa dia? Semua orang juga sudah tahu ya. Di ini sendiri ya. Sri Mulyani sedih penerimaan pajak tahun ini terjun bebas. Ya nggak ada yang membayar pajak. Uang pajak 349T itu selama 25 tahun. Yang katanya ada pencucian uang, nggak diurus, gimana nasib. Ya kan, kasus 349T. Terus ada gerakan kan, ada ungkapan jangan membayar pajak, orang pajak kita dicolong orang gitu ya. Makanya terjun bebas ya, nggak apa-apa ya, koreksi sendiri aja pemerintah ya nggak. 2 hari belusukan di Jakarta, Ganjar temukan masalah retribusi pasar, akses air bersih hingga kesehatan. Dr. Rizal Ramli bukan apa ini? Beliau mempraktikkan emansipasi wanita jauh sebelum Kartini. Oh, apa ini? Jauh sebelum negeri-negeri Eropa dan Kartini. Bukan. Ini bukan ibu. Ini adalah Kemala Hayati, laksamana wanita pertama di dunia asal Aceh, Indonesia. Ya, bisa dibilang beliau merupakan wanita pertama yang mempraktikkan emansipasi wanita jauh sebelum negeri-negeri Eropa dan Kartini mendengungkannya. Bagaimana tidak? Ia merupakan laksamana perempuan pertama di dunia yang memimpin lebih dari 3.000 armada Inong Bale, seorang diplomat, kepala badan rahasia kerajaan, serta mendapatkan julukan sebagai Guardian of the Aceh Kingdom. Kisah perjuangan Malahayati dimulai setelah suaminya meninggal di tangan armada laut Portugis dalam Perang Teluk Haru. Saat itu, Malahayati meminta Sultan Al-Makamil untuk membentuk armada Aceh yang semua prajuritnya merupakan wanita janda yang suaminya tewas dalam perang. Pasukan ini diberi nama Inong Bale. Bersama pasukannya, ia sering terlibat dalam pertempuran baik melawan Belanda atau Portugis. Saat pertempuran pada 1599, pasukan Inong Bale yang dipimpin oleh Malahayati secara mengejutkan ini Malahayati yang sangat terkenal itu ya, mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Salah satu aksi heroik yang dilakukan Laksamana Malahayati adalah saat ia berhadapan dengan Cornelis de Houtman di atas geladak kapal pada 11 September 1599 dan berhasil membunuhnya. Sayangnya perjuangan Laksamana Malahayati yang gigih melawan penjajah bersama Inong Bale harus terhenti pada tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas saat pertempuran Inong Bale melawan Portugis di perairan Selat Malaka. Berkat keberanian dan perjuangannya, Laksamana Malahayati resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional pada 6 November 2017. Bagus juga. Mahasiswa kuliah kerja nyata UNP diusir warga usai bikin video kritik fasilitas minim. Kenapa? Air nggak ada, mandi di musola, rumah bayar, uang nggak ada. Guys, udah pada lihat video ini kan? Jadi, dalam video tersebut, mahasiswi Universitas Negeri Padang yang sedang KKN di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat, mengkritik fasilitas yang diberikan kecamatan kepada mereka. Dalam video tersebut, para mahasiswi ini mengeluhkan beberapa fasilitas, seperti kamar mandi dan air, serta mereka tidak terima jika harus membayar untuk tempat tinggal yang mereka tempati. Video ini pun langsung menuai banyak respon dari netizen. Banyak netizen yang bilang kalau membayar tempat tinggal untuk KKN adalah hal yang wajar. Terus, ada juga yang bilang kalau tujuan KKN itu memang untuk membangun daerah, jadi wajar saja jika fasilitas yang diberikan sangat minim. Warga setempat dikritik kecamatan mungkin marah ya. Yang merasa kecewa dan tidak terima dengan kelakuan mahasiswi ini diusir. Diusir.
kemudian langsung mengusir mereka keluar dari desa. Universitas Negeri Padang kemudian buka suara terkait hal ini. Mereka sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. UNP menyebut bahwa mahasiswa mereka kurang bisa memahami masyarakat dan daerah setempat. UNP menyebut mahasiswa mereka ini merasa iri dengan yang lain karena di beberapa daerah lain fasilitasnya dinilai lebih baik dan tidak perlu membayar uang sewa. Akan tetapi hal tersebut juga tidak bisa dibenarkan. UNP akan merencanakan untuk berdialog dengan camat untuk menemukan solusi terbaik. Terkini para mahasiswa ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka harus menunggu keputusan dari universitas untuk pemindahan lokasi KKN. Semoga dengan adanya kejadian ini camat dikritik bisa marah juga ya. Ya dipakai kekuasaannya untuk mengusir mahasiswa yang nggak punya kekuasaan ya. Tapi baguslah mahasiswa kan boleh ya, harus berani ngeritik ya, harus berani ngeritik ya. Mahasiswa bisa berbenah diri dan lebih menjaga etika dalam bermasyarakat. Ngeritik kok harus sopan, harus beretika. Udah benar mahasiswa ngeritik, gak usah harus sopan santun. Karena kekuasaan lebih jahat ya, nggak ada sopan santunnya ke rakyat itu ya. Nggak dikasih fasilitas, nggak dikasih kemudahan, rakyat makin menderita karena kelakuan pejabat ya. Ya dikritik coba begitu. Kritik orang harus sopan santun. Anak orang tua harus sopan santun. Tapi kalau warga ke pejabat yang nggak sesuai dengan dengan keinginan rakyat yang harus dilayani ya harus dikritik, kekuasaan yang dikritik itu karena bikin keputusan-keputusan politik yang membuat rakyat susah ya kan. Kritiknya nggak usah sopan santun, kan dia bukan orang tua, dia pejabat publik ya yang nasibnya bisa ditentukan oleh pejabat publik. Kalau cara mengelola kekuasaannya salah, yang rugi banyak orang. Makanya harus dikritik terus terang. Nah, mahasiswa ini betul dan mengkritik. Setuju nggak guys? Coba komen ya. Udah saya komen barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Someone else I'm